Apa maksudmu, Wikarna? Kalau kau punya rambut yang panjang di kepala, tidak menjadikan seekor kera jadi singa, maka memakai hiasan kepala wanita yang sudah menikah tidaklah menjadikan seorang wanita suci. Buah dari tanaman yang pahit tetaplah buah, Wikarna, tapi tidak sebanding dengan mangga. Bagaimana bisa kau bicara soal kehormatan untuk dia, Wikarna? Seorang wanita yang punya hubungan dengan 5 pria sekaligus, itu sama saja dengan wanita penghibur. Untuk wanita yang seperti itu, berpakaian ataupun tidak berpakaian, tidak ada bedanya. Lo cuti budak itu sekarang juga. Di Istana Indraprasta sebelumnya, apa kami dihukum sesuai seperti dengan sistem pemerintahan? Tidak, Perdana Menteri. Hanya ingin menghina kami para ksatria. Senjata kami pun diambil dari kami. Bahkan kau pun ada di sana waktu itu. Kenapa kau diam saja? Kebenaran jadi sebuah perbincangan, Raja Angga. Berarti semua orang sibuk membicarakannya. Tidak semua orang mengetahuinya. Katakan pada kami, bagaimana cara mengetahui kebenaran? Kebenaran menciptakan penghargaan, Raja Angga. Kalau ada yang diremehkan dalam hidup seseorang, maka dia tidak akan menjalani hidup dengan benar. Dan dia, yang tidak pernah mendapatkan apapun kecuali hinaan sejak lahir, apa yang harus dia lakukan, Basudewa? Dia harus berjuang untuk dihargai, tapi tanpa pernah menyingkirkan kebenaran. Artinya, Raja Angga, bahwa meski gunung terbesar sekalipun, tidak boleh punya keinginan akan sungai yang kecil. Gunung yang berusaha menghentikan sebuah sungai akan berakhir dengan kehancuran. Kau sedang membicarakan tentang kekuatan dari laut atau kelemahan dari gunung, Basudewa? Aku bicara tentang takdir dari sang sungai, Raja Angga. Selamat berjumpa kembali, sahabat semuanya. Terima kasih yang tidak terkira untuk sahabat yang dengan bermurah hati selalu setia mendukung channel ini sehingga bisa terus berkembang sampai saat ini. Sungguh pengalaman yang luar biasa bagi kami, di mana apa yang kami sajikan di sini bisa menjadi wadah bagi kita untuk selalu terhubung satu sama lain dalam satu kecintaan kita pada epik Mahabharata ini. Luar biasanya, sungguh hal yang tak terduga, ternyata kisah epik ini masih punya tempat tersendiri di hati kita di tengah begitu banyak pilihan hiburan lainnya. Tentunya, apa yang kami sajikan di sini sungguh sangat jauh dari kata sempurna. Besar harapan kami supaya sahabat berkenan mengingatkan berupa kritik dan saran untuk penyempurnaan penyajian kami di channel yang sangat sederhana ini. Di video sebelumnya, kami sudah pernah membahas kisah dan fakta-fakta menarik tentang Raja Anggakarna. Bagaimana Karna menghadapi takdir yang seakan tak berpihak padanya. Anda bisa kembali menonton kisah perjalanan hidup dan takdir Radeya, putra Suta Adirata dalam video di channel ini. Perjalanan Karna memang sangat kompleks, seperti rembulan yang terlihat terang di satu sisi dan sangat gelap di sisi yang lainnya. Sama seperti tokoh lainnya, karakter Karna pun tetap di ranah abu-abu. Dia dianggap pahlawan yang dermawan, tapi tak sedikit yang menganggap Karna sebagai penjahat munafik yang berbahaya. Mengapa Karna menjadi tokoh yang sensasional? Karena banyak yang mengangkat kisah sedihnya dan persaingannya dengan Arjuna, pahlawan kalangan bawah serba menderita yang bersaing dengan kalangan atas. Keluarga Adirata sebenarnya jauh dari kata miskin. Hanya saja karena Karna ingin bersaing dengan Arjuna, maka dia mendekat dengan keluarga bangsawan. Dan jujur, mulai dari sini masa lalunya diromantisasi secara berlebihan. Jika dibandingkan dengan Basudewa Krishna, takdir Radeya tidaklah terlalu miris. Coba saja kita kutip sebuah dialog yang ditulis dalam Mahabharata versi Kisari Mohan Ganguli berikut ini.
Karna berkata, "Ibuku meninggalkanku saat aku lahir. Apa salahku terlahir sebagai anak haram? Aku tidak mendapat pendidikan utuh dari Dronacharya hanya karena aku dianggap non-kesatria. Parasurama mengajariku, tapi kemudian memberiku kutukan untuk melupakan segalanya karena aku bukan seorang kesatria." Seekor sapi tidak sengaja terkena panahku dan pemiliknya mengutukku, meski bukan sepenuhnya karena kesalahanku. Aku dipermalukan dalam sayembara Drupadi. Bahkan Kunti akhirnya mengatakan yang sebenarnya padaku hanya untuk menyelamatkan putra-putranya yang lain. Apapun yang saya terima saat ini adalah karena belas kasih Duryodhana. Jadi, apa salahnya jika aku memihaknya sekarang? Kemudian Krishna menjawab, "Aku lahir di penjara. Kematian telah menungguku bahkan sebelum kelahiranku. Pada malam kelahiranku, aku terpisah dari orang tua kandungku. Sejak kecil engkau tumbuh dengan mendengar suara pedang, kereta kuda, busur dan anak panah. Sedangkan aku hanya mendapat kandang sapi, kotoran, dan beberapa kali percobaan dalam hidupku, bahkan sebelum aku bisa berjalan. Tidak ada tentara, tidak ada pendidikan. Aku dapat mendengar orang berkata bahwa akulah penyebab semua masalah mereka. Ketika kalian semua dihargai atas keberanian kalian oleh guru-guru kalian, aku bahkan belum menerima pendidikan apapun. Aku bergabung dengan Gurukula Resi Sandipani hanya pada usia 16 tahun dan kau menikah dengan gadis pilihanmu. Sedangkan aku menikahi gadis yang memilihku. Aku harus memindahkan seluruh klan Yadawa dari tepi sungai Yamuna ke tepi laut yang jauh untuk menyelamatkan mereka dari serangan Jarasandha. Aku disebut pengecut karena melarikan diri. Jika Duryodhana memenangkan perang, engkau akan mendapat banyak pujian. Lalu, apa yang aku dapatkan jika Dharma Wangsa memenangkan perang? Yang disalahkan hanyalah perang dan semua masalah terkait. Setiap orang mempunyai tantangan dalam hidup. Hidup tidak adil pada siapapun. Sebanyak apapun ketidakadilan yang kita dapatkan, berapa kali kita dipermalukan, yang terpenting bagaimana reaksi kamu saat itu. Kesalahan Karna adalah menjadi teman bagi Duryodhana. Penobatan Karna menjadi raja di Angga oleh Duryodhana setelah kejadian Ranggabumi, yaitu pertunjukan keahlian para pangeran Kuru setelah belajar dari guru Dronacharya. Sejak saat itu Karna menyerahkan semua kemampuannya, bahkan jiwanya kepada Duryodhana. Lalu, mengapa Karna mengambil sikap itu? Jika memang benar bahwa Karna ingin membantu Duryodhana menjadi raja, lalu mengapa dia berjanji kepada Kunti tidak membunuh 4 Pandawa lainnya kecuali Arjuna? Bukankah yang sebenarnya lawan Duryodhana dalam memperebutkan tahta Astina adalah Yudhistira? Jika Karna benar-benar setia kepada Duryodhana, mengapa Karna melarikan diri saat peristiwa Gosa Yatraparwa ketika Duryodhana tertangkap dan ditawan oleh para Gandharwa? Jika Karna adalah orang yang rendah hati, mengapa dalam kisah Bagawana Yanaparwa dijelaskan bahwa Karna terus membual tentang perang sampai membuat Bhisma marah dan meninggalkan sidang? Bukankah Bhisma adalah tetua Kuru yang seharusnya dihormati di tanah Bharatawarsha? Jika Karna merelakan anting-anting dan baju zirah saktinya kepada Dewa Indra, lalu mengapa Maharshi Vyasa menjelaskan sebagai pertukaran, bukan sebagai amal? Apakah karena memang Karna mendapat tukar yang sepadan,
yaitu senjata yang bisa membunuh Arjuna pada saat itu. Karena seperti kesalahpahaman yang populer, bukanlah pelopor kesetaraan kasta. Memang benar bahwa dia membenci diskriminasi yang dideritanya karena dia dianggap sudra, tetapi hanya karena dia membenci kenyataan bahwa dia bukan seorang Brahmana. Jadi, di lubuk hatinya dia masih percaya pada hierarki kasta. Bukan karena Duryodhana memberinya rasa hormat pada saat itu, tetapi kebencian dan rasa irinya terhadap Arjuna lah yang membuat Karna menerima pinangan Duryodhana. Ego Karna untuk selalu lebih unggul dari Arjuna dan rasa bencinya telah terjadi saat mereka masih kanak-kanak. Ketika mereka masih sama-sama belajar di Gurukula Pasraman Dronacharya. Ya, versi original Mahabharata dengan jelas menceritakan bahwa Karna adalah anak didik Drona bersama para pangeran Kuru, pangeran Wrisni, Andaka, dan lain-lainnya. Karena selalu haus pengakuan, tetapi tidak pernah mendapatkan itu. Itu sangat berbanding terbalik dengan Arjuna. Arjuna belajar hanya karena rasa ingin tahu yang besar. Tidak diketahui motivasi sejati Arjuna dalam mencari kekuatan. Dia belajar giat hanya sesimpel ingin kuat. Arjuna tidak punya idola untuk dilampaui. Arjuna tidak punya satu orang spesifik untuk dijatuhkan. Tapi karena ini pula dia selalu bisa fokus dalam pengembangan diri dan tiba-tiba sudah menjadi sangat kuat. Berbeda jauh dengan Karna yang punya motivasi jelas, cuma satu, yaitu melampaui Arjuna. Itulah sebabnya dia punya metode berkembang yang spesifik. Apapun itu, asalkan bisa mengalahkan atau membunuh Arjuna. Ketika Arjuna telah pantas mendapatkan ilmu Brahmastra di usia muda, dan Guru Drona menolak mengajarkannya pada Karna, dia pergi meninggalkan Gurukula Dronacharya, menemui Parasurama dengan kebohongannya. Toh juga, bahkan ketika Karna menguasai ilmu Brahmastra dari Parasurama, tetap dia bukanlah orang yang pantas menggunakannya karena kutukan dari bagawan Parasurama. Bahkan Karna tetap ingin bertempur dengan para Pandawa, khususnya Arjuna, ketika Krishna telah memberitahu jati dirinya. Ego untuk mendapatkan pengakuan dan keunggulan pribadi telah membuat Karna menyisakan ruang gelap dalam hatinya, tersamarkan oleh diskriminasi yang dia terima dan kesetiaan pada persahabatannya dengan Duryodhana.